Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ashar, mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah, Sidendreng Rapang. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memaparkan tugas mata kuliah Filsafat Ilmu Administrasi dan Kemuhammadiyaan dengan topik pertama yaitu konsep dasar agama kemuhammadiyaan, filsafat, dan filsafat kemuhammadiyaan. Baik, yang pertama kita masuk pada konsep dasar agama. Di sini dibahasakan bahwasanya agama adalah sistem kepercayaan, nilai, dan praktik yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kaidah yang berkaitan dengan pergaulan manusia dan lingkungannya. Secara etimologi, kata agama ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a dan gama, yang berarti tidak kacau atau aturan, di mana agama ini menunjukkan fungsinya sebagai pedoman hidup untuk mencapai keteraturan. Ada beberapa elemen kunci dalam agama, yaitu yang pertama, kepercayaan atau yang biasa kita kenal dengan istilah iman, di mana elemen ini merupakan keyakinan pada kekuatan supranatural atau Tuhan yang menciptakan alam dan mengatur kehidupan. Kemudian elemen yang kedua yaitu ajaran dan pedoman, di mana ajaran pedoman ini merupakan tuntunan dan prinsip hidup yang diturunkan secara turun-temurun, seringkali melalui kitab suci atau mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian elemen berikutnya yaitu peribadatan dan ritual, di mana peribadatan dan ritual ini merupakan praktik-praktik seperti ritual, doa, meditasi, dan festival yang dilakukan untuk berhubungan dengan hal-hal yang suci ataupun yang supernatural. Kemudian elemen berikutnya yaitu sistem sosial budaya, di mana sistem sosial budaya ini merupakan menunjukkan agama itu membentuk sistem nilai dan praktik sosial yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang seringkali berkaitan dengan moralitas. Nah, inti dari semua ini adalah bagaimana agama ini memberikan makna bagi kehidupan manusia, mengatur hubungan manusia dengan yang ilahi, yaitu hubungan secara vertikal, dan dengan sesama manusia, hubungan horizontal untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian selanjutnya masuk pada Muhammadiyah itu sendiri. Jadi secara bahasa Muhammadiyah ini berarti pengikut Nabi Muhammad. Sedikit sejarah terkait organisasi Muhammadiyah. Ya, secara resmi organisasi Muhammadiyah ini bernama Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini merupakan organisasi keagamaan Islam yang lahir di Koman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 atau berdepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Pendiri Muhammadiyah adalah seorang kiai bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, pada tahun 2019, Muhammadiyah dianggap sebagai organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia dengan pengikut sekitar kurang lebih 60 juta anggota. Kemudian selanjutnya, paham dan ideologi yang dianut oleh Muhammadiyah yaitu adalah dakwah, tasdid, dan Islam berkemajuan yang berpandangan wasatiyah. Dengan tujuan dari Muhammadiyah ini yaitu memurnikan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utamanya, kemudian mengembangkan pendidikan dan melakukan kegiatan sosial serta ekonomi untuk kemaslahatan umat. Nah, organisasi Muhammadiyah ini bergerak dalam gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar atau mengajak ke kebaikan dan mencegah pada hal-hal yang kemungkaran. Dan tasdid yaitu bersifat pembaharuan. Oke, lanjut. Di sini ada 4 pokok ajaran Islam menurut Muhammadiyah, yaitu akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah.
Baik, yang pertama akidah di sini dibahasakan bahwa akidah ini merupakan keyakinan yang paling mendasar, yaitu beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, dan para rasul, hingga hari akhir dan takdir. Nah, di sini Muhammadiyah bekerja untuk menegakkan akidah murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama serta terbebas dari syirik, tahayul, dan kufarat. Nah, Muhammadiyah dalam pokok ajaran Islam yang pertama terkait akidah ini, Muhammadiyah menekankan tegaknya akidah Islam yang bersih dari kemusyrikan, bid'ah, dan kufarat. Kemudian pokok ajaran Islam menurut Muhammadiyah yang kedua yaitu ibadah. Nah, tentu ibadah ini meliputi semua bentuk pengabdian dan peribadatan kepada Allah yang telah diperintahkan dan diatur tata cara pelaksanaannya bagaimana yang sudah diatur dalam Al-Quran dan sesuai dengan As-Sunnah. Seperti mungkin salat, zakat, puasa, dan haji. Nah, pada pokok ajaran Islam Muhammadiyah terkait ibadah ini, Muhammadiyah berupaya menegakkan ibadah yang dituntun langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa tambahan atau perubahan dari manusia manapun. Kemudian selanjutnya pokok ajaran Islam yang ketiga yaitu akhlak. Nah, akhlak ini berbicara masalah nilai dan perilaku yang baik yang harus diikuti dan diamalkan oleh seorang muslim, ya, seperti bersabar, bersyukur, bertawakal, dan berbakti kepada kedua orang tua, serta menjauhi perilaku-perilaku buruk seperti bersifat sombong, takabur, ataupun dengki. Nah, pada ajaran Islam pokok terkait akhlak ini, Muhammadiyah bekerja untuk menegakkan nilai-nilai akhlak mulia yang berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian selanjutnya, pokok ajaran Islam kemudian yang keempat ini ada muamalah duniawiyah. Nah, aspek ini mengatur pergaulan hidup manusia di dunia, termasuk masalah harta, harta benda, perjanjian, ketatanegaraan, serta hubungan antara negara dan penduduknya. Nah, pada pokok ajaran Islam i- terkait muamalah duniawiyah ini, Muhammadiyah itu mendorong pelaksanaan muamalah duniawiyah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap menyelaraskan kegiatan tersebut dengan perkembangan zaman dan berdasarkan ajaran Islam. Baik, lanjut masuk ke topik pembahasan berikutnya yaitu filsafat. Filsafat terdiri atas dua kata. Yang pertama itu philos yang berarti cinta atau kecintaan dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau pengetahuan. Jika mengacu pada KBBI, filsafat ini merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab asal-usul dan hukumnya. Filsafat merupakan teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan. Filsafat juga merupakan ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Nah, di sini ada beberapa pengertian filsafat menurut para ahli. Bisa dilihat bersama. Yang pertama, Aristoteles itu mengatakan bahwa filsafat merupakan ilmu pengetahuan mengenai kebenaran yang di dalamnya terdapat logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Kemudian ada Plato yang mengatakan bahwa filsafat merupakan ilmu pengetahuan mengenai hakikat atau kenyataan yang sebenar-benarnya. Kemudian ada Ibnu Sina yang menyatakan bahwa filsafat merupakan penyempurnaan jiwa manusia melalui konseptualisasi, hal ihwal, dan penimbangan kebenaran teoritis dan praktis dalam batas-batas kemampuan manusia. Kemudian ada Asba'ullah Bakri
yang menyatakan bahwa filsafat merupakan ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia itu sendiri. Kemudian ada menurut Al-Farabi yang menyatakan bahwa filsafat merupakan ilmu pengetahuan tentang alam, maujud, dan menyelidiki bagaimana hakikatnya. Nah, ilmu mengenai yang ada dan yang tidak bertentangan dengan agama, bahkan bersama-sama bertujuan mencari kebenaran. Nah, ini pengertian filsafat menurut beberapa ahli. Kemudian ada beberapa cabang utama dalam filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama ontologi. Nah, ontologi ini merupakan cabang utama filsafat yang fokus membahas terkait hakikat segala sesuatu yang ada dan keberadaannya. Adapun pertanyaan kunci dari ontologi ini yaitu apa itu keberadaan atau apa yang ada. Contohnya itu mempertanyakan keberadaan alam semesta, materi, dan ruang waktu. Kemudian cabang yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi ini berfokus pada pengkajian pengetahuan, termasuk bagaimana kita memperolehnya, asal-usulnya dari mana, dan bagaimana kita mengetahui sesuatu itu benar ataupun tidak. Ada pertanyaan kunci terkait cabang utama epistemologi ini, yaitu bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan itu, atau bagaimanakah kita bisa tahu sesuatu itu benar ataupun tidak. Nah, contohnya yaitu membahas sumber pengetahuan melalui akal atau rasionalisme, atau bahkan bisa dengan melalui pengalaman atau secara empiris. Kemudian cabang utama dalam filsafat berikutnya itu aksiologi. Nah, aksiologi ini berfokus pada pembahasan nilai, baik maupun buruk, serta tujuan dan manfaat dari suatu ilmu pengetahuan. Adapun pertanyaan kunci dari aksiologi ini yaitu untuk apa ilmu itu digunakan atau apakah suatu tindakan itu bermoral. Ya, jadi contoh dalam pertanyaan terkait aksiologi ini yaitu cabang-cabang dalam aksiologi meliputi etika atau mengkaji moralitas dan estetika yang mengkaji terkait keindahan. Kemudian selanjutnya filsafat kemuhammadiyaan. Berbicara masalah filsafat kemuhammadiyaan, tentunya filsafat Muhammadiyah ini berfokus pada ideologi Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utamanya. Nah, Al-Quran dan As-Sunnah ini pada filsafat kemuhammadiyaan itu Muhammadiyah itu berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan sebagai dasar utama praktik keagamaan dan pandangan hidup. Kemudian filsafat kemuhammadiyaan itu menganut paham eksistensialis idealis dalam memahami manusia yang harus berpikir dan beramal. Ya, eksistensialis dan idealis ini menyatakan bahwa manusia Muhammadiyah itu manusia yang berpikir untuk beramal dan beramal demi mencapai cita-cita yang ideal. Nah, tentunya eksistensialis idealis ini merupakan prinsip dan pendekatan yang digunakan oleh organisasi kemuhammadiyaan. Kemudian selanjutnya, filsafat kemuhammadiyaan ini mengintegrasikan nilai-nilai modern, progresif, dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, contohnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial. Nah, ideologi ini mengedepankan prinsip tauhid murni, ya, yaitu mengutamakan keyakinan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala dan menolak segala bentuk kesyirikan, ya. Mengedepankan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam segala bentuk kehidupan, aspek kehidupan. Kemudian ideologi ini juga mengedepankan pengembangan umat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, pengembangan umat di sini bertujuan untuk, ya, kalau di Muhammadiyah itu tujuan utamanya adalah memajukan umat Islam
yang juga berarti memajukan bangsa dan negara. Jadi ketika umat Islam itu maju, maka Muhammadiyah menganggap itu juga memajukan bangsa dan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, di sini Muhammadiyah berjuang untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, berkeadilan dan toleran sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kemudian selanjutnya masuk pada kesimpulan. Di sini dibahasakan bahwasanya hubungan filsafat dan Muhammadiyah adalah hubungan integral, di mana filsafat, terutama filsafat pendidikan Islam itu menjadi dasar dan panduan konseptual bagi gerakan dan tujuan Muhammadiyah. Sementara Muhammadiyah merupakan manifestasi pemikiran filosofis Islam yang aplikatif dalam masyarakat. Filsafat digunakan Muhammadiyah untuk membentuk pemikiran kritis, rasional, dan etis yang kemudian diimplementasikan dalam berbagai aspek ya, mulai dari pendidikan hingga gerakan sosial. Baik, demikian pemaparan saya untuk tugas kali ini. Sampai jumpa di pembahasan topik tugas berikutnya. Terima kasih, saya Asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.